Halo, assalamualaikum Pak. Punten mengganggu Ya. waktunya ya Pak ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Dadang Oke, kabarnya? alhamdulillah baik Pak. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sudah 3 hari di Bandung nih. Wih, Ya pengennya diperpanjang lah sampai seminggu lagi wih, biar tambah enak. Ya gimana Pak Dadang? Ada yang bisa dibantu Pak Dadang? siap 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 Pak. Ini perkawis mengenai ini Pak ya. P5 di SMKN Manis Pak ya. Nah, Siap. kita itu sudah berjalan alhamdulillah itu kisaran 2 mingguan Pak ya. Dengan Ya, temanya itu adalah kearifan lokal. ya, Dan ya, kita ya. itu membuat topik yaitu Mhm. melestarikan budaya dengan karya. Iya, Jadi iya, seperti iya. itu untuk topik pembahasannya. Ya, Dan di sana itu meliputi pertama kita kan dalam proses itu kan menerapkan dimensinya Pak ya yang dari 6 ya. ya Siap, siap, 6 siap. Yang profil dimensi. profil siswa Pancasila gitu Pak. Ya. Nah, kebetulan dalam prosesnya itu juga Iya. selain siswa kenapa kita bawa itu kearifan lokal Pak karena kita akan Iya. mengangkat budaya yang kecenderungan maaf di Iya. zaman sekarang ini justru anak-anak mudanya tidak ini ya tidak tidak cinta dengan Hmm. budayanya sendiri gitu ya. Nah, Ya, iya, nah iya, iya. tujuan dari P5-nya itu kan supaya mengangkat Hmm. kearifan yang ada di khususnya di Manis, Kecamatan Manis Ya. dengan Mhm. membudayakan yang ada di sana itu apa yang ditonjolkan gitu ya. Oke. Nah, Kira-kira menurut Pak Dadang dari siap, tema yang diambil siap. ya, terutama supaya anak-anak itu kan dengan kearifan lokal, kemudian ada istilahnya kira budaya di sana Mhm. yang menyambut 17 Agustus. Mhm. Nah, rencana aksi apa yang akan Pak Dadang terapkan di sekolah SMKN Manis ini, Pak Dadang? Oke, mungkin pada perkembangannya Pak ya, pertama Ya, kita supaya anak itu terampil juga dan bisa public speaking Pak ya. Di situ ya, ada langkah yang namanya observasi siswa Pak ya. ya. Jadi sebelum menentukan nantinya apa yang akan mereka kerjakan itu mereka ada yang namanya survei lapang Pak. Oh iya, 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 siap. Dengan metodenya adalah wawancara. Dan Mhm. alhamdulillah kemarin itu 1 minggu kemarin itu udah ada tahapannya Pak wawancara Ya, dan siap. silsilah dari Kecamatan Mani itu digali oleh anak potensinya Iya, apa langsung kepada narasumber yang memang notabene itu sesepuh di sana gitu. ya, Dan di perjalanan beberapa waktu ternyata di sana itu ditemukan adalah ciri khas dari Manis itu adalah tentang pencak silatnya Pak. iya, Dan iya, iya, siap. dan itu ada juga yang kesenian odong-odong. Nah, pada perkembangannya memang si anak itu supaya cinta juga kami itu Pak kebetulan Ya, saya di SMK itu dua Pak ya. Jadi ada ya, anggota, ada koordinator dan anggota gitu. ya. Dan kami memutuskan adalah setelah mereka tahapan observasi ke Mhm. pihak atau sesepuh di sana, alhamdulillah ada yang respon positif Pak, karena memang Mhm. ingin orang sana juga gitu, sesepuh di sana juga ingin Ya. melestarikannya. Alhamdulillah Mhm. itu kita bekerja sama dengan Pak Guron setempat Pak. Oh, luar Oh, biasa, luar biasa. Bagus iya, sekali tuh ya. ya Pak Mhm. Guron setempat. Yang kebetulan nama Pak Guronnya itu Lodaya Sakti Pak. Oh, Daya Sakti. Iya, siap, siap, siap. Dan emang kebetulan juga di Paguron sana itu asli sana Pak. Nah dalam Mhm. perkembangannya itu ya untuk tadi Pak menerapkan dimensi profil siswa Pancasila ya pelajar Mhm. Pancasila itu Pelajar Pancasila. tahapan-tahapannya kita lalui salah satunya adalah setiap pagi itu anak memang dipersiapkan Pak untuk disiplin waktu karena Iya, kebetulan juga yang si Paguronnya itu sesepuh setempat itu memberikan iya, waktu khusus Pak yaitu di pagi hari iya. gitu Pak di pagi hari jadi kita sisipkan di sana juga dan pada perkembangannya mereka itu latihan pencak silat Pak dari Oh, awal gitu ya? uh, Mhm. setelah latih Pancasila berlatih pencak silat terus juga ada inisiatif dari anak ya Pak ya kreatif dari anak kan Iya, tadi
selain kita pencak silatnya Pak, itu akan dimasukkan unsur yang namanya tadi pembuatan karya ya, Oh untuk iya, nantinya siap. di akhir di endingnya itu ada karyanya itu berupa odong-odong Pak. Siap, 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 siap. Pure itu dibuat oleh anak, dan rencana anak Mhm. itu akan membuat Garuda Pak, Iya, odong-odongnya iya, iya. Garuda, dan dikombinasi kebetulan siswa-siswanya itu jurusan teknik otomotif Pak. Jadi Iya. dari budaya tersebut, dari odong-odong tersebut juga ada sentuhan teknologi di sana gitu. Oh iya, siap, siap. Uh, dan nantinya di endingnya itu akan kita tampilkan di kirab 17 Agustus Pak, nanti Iya, di kecamatan, dan iya, iya. mengangkat tadi ya, tujuannya itu kan tadi mengangkat budaya di sana supaya Iya. anak-anak atau siswa-siswa muda itu mengenal budayanya dan mencintai budayanya dengan menyisipkan unsur teknologi di sana gitu. Oke, siap. Pak Dadang, Siap. dari waktu kita mengidentifikasi, kemudian juga ada mungkin observasi, eksplorasi ke lingkungan masyarakat, Hmm. apakah ada kendala nggak? Kan tadi dibilang support banget gitu, tapi mungkin ada kendala misalkan di lingkungan, ataupun mungkin makan kendalanya ada nggak di internal di sekolah kita ya? Padahal kan itu dari program yang dilakukan itu kita betul-betul ingin yang P5-nya itu dimensinya itu kan nampak nanti ya. Iya. Ada kegotong royongan, kebinekaan, kemudian juga berpikir kritis itu, apalagi ini menarik sekali Pak Dadang, bagus sekali nih. Ada kecampuran antara artinya pembuatan tradisional kemudian dengan teknologi di otomotifnya gitu kan ya. Nah, seperti apa tuh? Coba ceritakan. Oke, mungkin ini Pak ya, Iya. kendala-kendala ya, terutama yang pertama mungkin di siswa sendiri Pak ya. Oh iya, siap. Kebiasaan, karena membuat habit yang baik itu kan sulit juga gitu ya. Ya, Apalagi dalam artian pertama yang dari awal, misalkan dia itu ya, ada berlatih pencak silat yang harus pagi-pagi, datangnya itu sebelum, kebetulan Pak, sebelum KBM. Jadi kami tidak ya, mengganggu KBM gitu. ya, Pada perjalanannya ya tadi, kebiasaan anak di sana memang juga Pak kan tadi, datang siang dan yang lainnya dirubah ya, habitnya ya, dengan ada ya, aturan-aturan yang telah kami sepakati bahwa P5-nya itu benar-benar setiap poin per poin dari dianya datang sampai akhirnya itu memang ada penilaian di sana gitu. Dan ya. awal mulanya ya tadi Pak, ada yang kesiangan dan yang lainnya. Dan Mhm. kalau dari lingkungan itu Pak, alhamdulillah kalau misalkan dari masyarakat setempat sih mendukung Pak ya, apalagi yang Pak Ya, Buron ya. Mungkin yang ya, di internal sekolah Pak ya, tidak ya, semua gimana? selaras gitu, tidak Ah, semua ya, ya. sependapat dan sepemahaman. Mungkin Mhm. karena tadi ya yang kita lakukan di SMKN Manis kan ada yang namanya per blok Pak. Jadi Ya, setiap guru tuh diberikan kewajiban atau dikasih kelompok. Kebetulan saya ya, itu kebagian di 11 TO gitu. Dan ya. yang lainnya itu mungkin di kelas masing-masing, dan tidak semuanya sepemikiran Mhm. gitu ya. Bahwa ada Ya, di perjalanan mhm. itu ya, kalau menurut hemat saya, makanya saya diskusi dengan Bapak, Ya, yang namanya P5 itu pasti kan di endingnya itu ada yang namanya produk hasil produk gitu ya. hasil. Uh, Betul, betul. dan proses dimensinya itu diterapkan ya, itu diproses, bukannya pure hasil produknya adalah dimensi gitu. Mungkin Betul, salah betul, salah betul. pemahaman juga, mungkin rekan-rekan Siap. di sana juga tadi tidak ada yang tidak sependapat bahwa Mhm. bukan produk hasilnya, adalah Iya, tadi dia menonjolkan dimensi. iya. Sedangkan pada perkembangan kurikulum Merdeka, yang setahu saya itu kan ada yang namanya lokakarya, berarti kan ada yang karya Betul. yang ditampilkan gitu. Panen karya gitu Panen kan ya. karya, iya. Nah, Iya. dalam kendalanya ya tadi, mungkin siswa kami yang tadi saya pegang gitu Pak, melihat kelas sebelahnya kok beda gitu. Kok Iya, kita iya, banyak iya. kegiatannya gitu. Bahkan kami itu ada yang namanya 1 minggu kemarin itu pernah Pak, ada yang namanya evaluasi dan orang Betul. tua datang Pak. Oh, iya, iya, Jadi iya. jadi orang tua tuh melihat hasil dari anak. Pertama yang kemarin itu Pak, kebetulan si anak itu menunjukkan pencak silatnya. Jadi hasil kami Us, latihan anak-anak iya, pagi-pagi itu di real dikasih lihat ke orang tua gitu ya. Bahwa iya. nih hasilnya pagi-pagi teh ngapain aja gitu. Dalam artian Mhm. seperti itu, dan diberi pemahaman juga gitu.
kepada Iya. orang tua untuk mensupport dan mendukung. Dan yang keduanya adalah ya tadi, sekarang juga masih proses Pak itu pembuatan Siap. odong-odongnya gitu. Oh iya iya. Dan tadi ya sesuai yang eh, instruksi dari Bapak, kan Bapak juga sepemahaman dengan saya gitu, Iya, yaitu adalah ada yang namanya panen karya. Mungkin kan kita akan betul. tadi ada yang namanya kirab 17 Agustus. Iya, Jadi semua karyanya itu Bapak kan instruksi dari Bapak juga itu akan ditampilkan ya. Jadi bukan P5 kalau yang lain tuh Pak. Jadi bentuknya iya. adalah lomba 17 Agustus dimasukkan Oh mungkin begitu. Iya iya jadi iya. dimasukkan di sana gitu. Jadi si kostum dan pernak-pernik yang tadi kearifan lokalnya itu bukan masuk Iya, ke P5-nya tapi di perlombaan 17 Agustus. Akhirnya seperti iya, itu karena tidak sepemahaman gitu, Pak. iya. Oke, siap Pak Danang. Siap. Mungkin ya alhamdulillah kendala dari luar, dari lingkungan masyarakat kita di Maniis, alhamdulillah ya support lah dengan kegiatan yang Pak Danang lakukan. Ini luar biasa ya. Walaupun memang betul ketika kita punya program, kalau eksternal mendukung, apalagi kita punya artinya paburon silat, buhun ya, yang memang perlu kita lestarikan yang ada di Maniis ini, dan mungkin sesepuhnya juga sangat bangga dengan artinya kegiatan sekarang di kita ya, setidaknya mungkin kegiatan ini Pak Dadang mohon nanti diteruskan ya, jangan sampai hanya ketika ada misalkan kirab 17 Agustus saja ya untuk sisi kearifan lokalnya gitu ya. Dan mungkin nanti kita di rapat dengan guru-guru juga itu tadi pemberian pemahaman ya. Pemahaman karena ya mungkin miskomunikasi ataupun apa penerimaan mispersepsi lah gitu ya mengenai P5 itu bahwasannya nilai-nilai P5 itu adanya di kegiatan proses begitu ya, adanya di kegiatan prosesnya, misalkan kegotong royongan, kemudian berpikir kritisnya, kemudian juga kebinekaannya ada di dalam sana gitu ya, kemudian juga ketuhanannya. Dan mudah-mudahan kita atau Pak Dadang juga harus selalu optimis ya dengan apa kegiatan yang sekarang dilakukan, dan bahkan sekarang realisasinya itu kan odong-odong ya. Yeah. Walaupun mungkin nanti dari kelompok-kelompok lain yang sudah dibentuk, jadi momennya seperti kalau yang ingin diharapkan oleh kita kan selaras dengan temanya di desa kita itu ya, yaitu apa namanya Kearifan lokal Nusantara. Ya. Budaya Nusantara ya. Iya, budaya Nusantara. Budaya Nusantara ya. Ya minimalnya mungkin kalau sekarang kelihatan di rekan-rekan kita seperti itu, sebetulnya kalau memang paham dengan yang namanya P5, ya walaupun istilahnya merujuk kepada tujuannya pingin lomba gitu ya, sebetulnya kalau P5 itu ada tema yang diangkat gitu yang jelasnya ya. Iya. Tema yang diangkatnya apa, Topik. kemudian topiknya apa gitu kan ya. Nah di situ masuk nilai-nilainya. Nah, ini juga mungkin tantangan lah ya. Alhamdulillah Pak Dadang luar biasa sudah memahami tentang yang namanya P5 itu seperti apa sih penerapannya ya. Artinya dalam P5 itu kan produk itu adalah hasilnya, sementara di proses itu nilai-nilainya gitu kan ya. Sehingga ya itu tadi ada yang namanya panen karya gitu kan, seperti itu hasil daripada pekerjaan anak-anak. Nah kemudian Pak Dadang ada target kira-kira untuk persiapan di kirab budaya 17 Agustus di Kecamatan Maniis itu untuk yang Pak Dadang sendiri targetnya hari apa tuh akan beres gitu Pak Dadang? Ya hari Rabu Pak. Hari Rabu. Hari Rabu sebelum. Jadi kita ada yang namanya prepare juga Pak. Jadi kita akan coba juga si karyanya itu kita coba ya. Karena tadi Pak teknologinya di odong-odongnya bedanya dengan odong-odong yang lain itu Pak. Kita masukkan unsur otomotif Pak, yaitu menggunakan mesin wiper Pak ya. Untuk menggerakkan sayap ya, sayap dan nanti juga ada untuk paruhnya juga bergerak dan dimasukkan ini Pak untuk mata itu pakai ini Pak ya, pakai lampu gitu. Pakai lampu. Dan ada yang namanya suara Pak gitu. Kita masukkan juga di sana juga ada suaranya gitu ya. Jadi membuat orang kan ibaratnya supaya orang tertarik itu gimana ya, kita buat sebagus mungkin
selain ada Mhm. budayanya juga kita sentuhan teknologi sehingga Siap. ingin kita itu adalah masyarakat ya khususnya itu yang remaja itu ini ya cinta dengan budayanya jadi tertarik gitu Siap. bahwa tidak Mhm. monoton bahwa odong-odong tuh gitu aja ternyata bisa dimasukkan juga unsur teknologi Siap. di sana gitu. Oke, siap. Paling Ya, gitu. Pak Dadang, Siap. terima kasih Pak Dadang nih informasinya ya, sangat luar biasa. Tetap semangat ya, walaupun memang ada kendala-kendala, harus mungkin Bapak juga nanti memberikan ya apa pemahaman lah kepada guru-guru lain mengenai P5. Kemudian juga mungkin Bapak bisa mereview untuk SMK kita itu di 17 Agustus 2024 ini temanya kearifan lokal ya, seperti itu. Kemudian juga topiknya itu tentang kirab budaya, yang mana di dalamnya ada kita terapkan nilai-nilai P5 bagi anak-anak ya. Sehingga dari kegiatan itu kita sebagai pengajar bisa lebih menguatkan lagi anak-anak untuk cinta akan kearifan lokal atau budaya lokal, kemudian juga dengan cintanya dengan keanekaragaman budaya yang ada di Nusantara ini, mungkin seperti itu Pak Dadang ya. Siap ya Pak. Ya, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak Dadang dengan kegiatan ini, perasaan Pak Dadang gimana nih gitu kan dengan kegiatan ini? Ya Apakah kecewa, apakah bangga, ya sendiri Pak Dadang aja gitu kan. siap. Kalau saya sih Pak ada kebanggaan Pak ya ketika Ya. siswa turun langsung dan dia bisa mengeksplor kemampuannya Pak gitu. Ya, Menjadi ya, suatu produk dan memang dikerjakan oleh siswa itu ada kebanggaan sendiri Pak. siap. Apalagi notabene punten Pak yang kelas 11 TKR tuh memang anak-anak yang super aktif gitu ya. Ternyata ketika diwadahi mereka dengan wadah yang benar-benar dipersiapkan ternyata mereka bisa menghasilkan sesuatu yang optimal gitu, sebuah karya. Iya. Jadi jangan siap. menganggap sebelah mata untuk anak-anak yang super aktif gitu. Ternyata kalau diwadahi dengan benar, ternyata mereka juga bisa memperlihatkan kemampuan mereka gitu, apalagi kreativitas mereka juga gitu. Mungkin seperti itu Pak. Dan tadi kirab 17 juga semoga ya tadi di endingnya itu justru kata saya menurut saya Pak pribadi adalah nasionalisme terbentuk ketika kita mau merayakan kemerdekaan kita gitu. Apalagi tadi puncak-puncaknya menurut saya P5-nya puncaknya di 17 Agustus itu benar-benar momen pas banget gitu Pak ya. Dalam artian real gitu. Nih selama kalian proses kalian buat itu untuk merayakan kemerdekaan kita gitu. Terrealisasi dengan produk tersebut. Justru menurut saya profil pelajar Pancasilanya itu mengena sekali ketika ada kirab ini didukung dengan tadi oleh desa dan kecamatan ada yang namanya kirab 17-an gitu ya. Jadi produknya benar-benar panen karyanya itu dilihat langsung oleh satu kecamatan gitu. Menurut saya seperti itu Pak. Siap. Terima kasih Pak Dadang, luar biasa ya. Mudah-mudahan SMK Maniis khususnya Pak Dadang juga bisa nanti mendiseminasi ataupun Bapak nanti bersama-sama kita mendiseminasi tentang PL5 dan kegiatan ini mudah-mudahan sukses nanti di hari H tanggal 17 Agustus. Dan juga untuk kearifan lokal, budaya lokal tadi pencaksilat perguruan budaya sakti, mungkin Bapak juga akan terus tindak lanjuti keberlangsungannya, khususnya kita berdampingan lah dengan anak-anak di SMK Negeri Maniis. Terima kasih Pak Dadang ya, luar biasa sekali ya. Mudah-mudahan tetap semangat, tetap sehat ya. Jangan menyerah dengan artinya kendala-kendala yang ada ya, terutama kendala-kendala internal yang memang agak susah dikendalikan. Tetap kita berusaha untuk terus memberikan pencerahan-pencerahan kepada rekan-rekan kita. Mungkin dicukupkan Pak Dadang? Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Iya. Terima kasih atas waktunya Pak ya. Siap, sama-sama. Semoga semangat Pak di pelatihannya. Iya, tetap semangat. Siap. Demi kebaikan untuk SMK semuanya ya. Siap Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak.